Ustaz, assalamualaikum. Hel, Insyaallah. Apa gimana kabar Ustaz? Ustaz? Baik, antum sehat ya? Alhamdulillah Ustaz. Masya Masya Allah. Allah. Kita kira udah lahir Ustaz. Iya, Iya. Iya. jadi rame itu. Ternyata ya, Emang Anda bilang sama hari mana tadi? Iya, Ustaz. Resiko Gimana? jadi bini Ustadz. iya Ustaz. Anda pegangin tadi dia lagi pembukaan 8. Ini udah 8 nih. Kalau maghrib masih belum, Anda tinggal ya. Anda bilang gitu. Subhanallah. Subhanallah. Iya, Subhanallah. tapi dia bilang, pergilah wahai pejuang. Wah, Masya Allah. Makanya kawin, lelet. Tapi sejauh tadi lancar Ustaz ya insya Allah. Alhamdulillah. Insya Allah lancar. Di tengah jalan Anda dapat kabar bahwa ternyata dia nggak bisa home birth, ya, lahiran di rumah karena darahnya 220 dan sudah pecah ketuban, Oke. dan dia harus dibawa secepatnya ke rumah sakit. Oke Ustaz. Tapi insya Allah semoga Insya Allah Allah, mudahkan semoga Ustaz. Allah mudahkan. Semoga bantu Allah doa, mudahkan. Ya. Semoga insya Allah. Ya, Ya. semoga- Doa antum masya Allah, masya Allah. Iya, semoga menjadi anak yang soleh atau Amin, soleha. amin insya Allah. Dan semoga Allah berikan keberkahan bagi Ustadz dan Amin, keluarga. Amin insya Allah. Ustadz terima kasih sudah bisa hadir di tengah-tengah kami ini. Ya, Setelah udah 1 tahun lebih Ustadz ya, dari 2017 ya. Program itu soal program ngurusin gagal tuh. Iya Ustadz. Tapi Ustadz silakan Ustadz dengan Baik. pelebur dosa. Ya. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna ahsanul kalam kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, brother side and sister side yang semoga Allah muliakan dunia dan akhirat. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah, kita dimudahkan kembali berkumpul di Masjid Agung Al-Azhar yang mulia ini, yang mudah-mudahan Allah selalu jaga masjid ini sebagai bentuk ukhuwah, simbol ukhuwah di Jakarta, di mana merupakan cagar alam yang indah untuk kita jaga bersama insyaallah. Dan Allah jaga seluruh staf manajemennya yang memang betul-betul menjaga masjid ini hingga bisa dimanfaatkan oleh banyak orang. Jamaah yang Allah muliakan, pelebur dosa. Manusia mana yang tak berdosa? Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Kata Rasul, semua anak Adam pasti berbuat dosa. Dari sekian banyak orang yang berbuat dosa, yang paling baik adalah orang yang mau bertobat. Ya. Jadi bukan kita menghindari dosa dengan cara diam diri di rumah, bukan. Karena banyak orang kadang-kadang malas keluar. Tumben di rumah aja. Malas berdosa, begitu katanya. Dipikir di rumah nggak berdosa kali. Berbulan-bulan di rumah nggak mau gaul karena takut dosa. Ya diam di rumah nggak gaul ya dosa. Kakimu bisa melangkah, kau tak pakai untuk mendatangi tempat yang baik. Tanganmu bisa mengangkat sesuatu, tak kau berikan sedekah buat orang yang layak diberikan. Lisanmu bisa berkata, tak kau ucapkan salam pada manusia. Jujur, kemarin di Madinah saya bicara sama beberapa sahabat mahasiswa Madinah. Saya katakan sama teman-teman, kalau seandainya Islam ini boleh memilih, kita boleh memilih untuk memilih tempat dan cara hidup, saya akan
tinggal di Madinah bersama keluarga saya. Kerja apa aja, meninggal dikubur di Baqi. Tinggal surganya doang, betul. Tapi kan hidup bukan itu. Lihatlah Muhammad Al-Fatih. Dia sampai membuka Konstantinopel. Terus berperang hingga memecah Eropa. Dan mati di ujung pedang musuhnya di tengah Eropa. Lihatlah sahabat-sahabat mulia yang berani pergi ke Syam. Mereka berani mengitari Asia. Bahkan mereka datang ke bumi Indonesia untuk berdakwah. Karena hidup ini bukan berdiam diri. Hidup ini memanfaatkan momen yang Allah berikan pada kita untuk bisa mengoleksi ibadah dalam rangka modal kita berjumpa dengan Allah. Jadi bukan cuma sekedar kalau ilmu sudah dapat kita pakai diem di rumah. Identik tat, orang kalau paham agama jadi kalem tat. Ya enggak begitu juga. Agama ini enggak membuat kita kaku. Agama ini membuat kita bisa aktif dalam berbuat kebaikan. Karena Islam agama yang betul-betul masuk dalam semua lini kehidupan. Apa yang Islam tidak ajarkan, sampai orang-orang Parsi bilang kok ke sahabat-sahabat Nabi, allamakum nabiyukum kulla syai' hatta al-khira'ah. Bukankah kalian ini umat Muhammad yang telah mengajarkan segala sesuatu, apa yang enggak diajarkan Muhammad, sampai cara buang hajat pun diajarkan. Allahu Akbar. Ini Islam agama yang Masya Allah. Ada 1000 amalan sunnah sehari semalam. Dari mulai kita bangun tidur, melek, sunnah untuk duduk di pembaringan kita, mengusap muka, sambil berkata, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Dekatkan air, cuci tangan, istinsar. Sampai nanti mau tidur lagi, sunnah kita wudhu dulu, witir dulu, diajarkan. Agama lain enggak ada. Tanya si Andi dah barusan tuh. Ya. Kalau mau jujur gitu ya, makanya asik bro. Kita kalau agama ini ilmiah asik. Udah nggak usah khawatir. Ustaz ada pemurtatan di sini, nggak usah khawatir. Ya, agama ini ditinggali oleh orang-orang yang bodoh. Kalau orang yang ilmiah, beruntung dia beragama Islam. Mana ada agama lain yang ngajarin cuci tangan kalau bangun tidur. Masuk WC kaki kiri baru kanan. Keluarnya kanan dulu baru kiri. Disuruh sikat gigi minimal 10 kali dalam 1 hari. Agama lain gak ada. Ini agama Masya Allah. Makanya kita suruh beraktivitas. Tapi ketika kita beraktivitas kita manusia. Bohong kalau gak berdosa. Sejago-jagonya kita nahan dosa, tetap kita berdosa. Aneh sih alhamdulillah Ustaz, udah 2 minggu nih gak berdosa, bohong, udah bohong lah. Wah cahaya udah. Oh. Siapa ini orang 2 minggu gak berdosa, hidupnya? Enggak, orang pasti berdosa. Ya bukan berarti kalau gitu kita wajib berdosa, ya enggak begitu. Kan sudah pernah disampaikan dulu di awal-awal Rabbanian. Hadis yang mengatakan idlam tuznibu la dhahaballahu bikum. Kalau kalian enggak ada yang berdosa, Allah musnahkan kalian semua. Wa jaa biqaumin yudhnibuna wa yastaghfirullah wa yaghfirullahu lahum. Datang lagi kelompok kaum yang berdosa, Allah ampunkan dia. Karena dia minta ampun sama Allah. Karena Allah Ghafurur Rahim. Nah, kalau gitu, kalau emang hidup ini pasti berdosa, ya gimana menghilangkan dosa tersebut? Ini yang lagi pengen kita bahas nih. Ternyata ulama mengumpulkan sekian banyak hal-hal yang menyebabkan leburnya dosa kita. Pada perjumpaan kali ini akan disampaikan tentang masuk Islam secara kafah. Ada sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Nabi pernah bersabda, "Idza aslamal abdu fahasuna islamuhu yukaffirullahu anhu kulla sayyi'atin kana zalafaha wa kana ba'da dzalikal qisas al-hasanatu bi asri amsalha ila sab'i mi'ati di'fin wa sayyi'atu bimisliha ila ayyatajawazallahu anha." Kata Rasul gini, Bukhari meriwayatkan, idza aslamal abdu, kalau ada seorang hamba, aslamahua, hamba tapi mengislamkan diri, Ustaz. Maksudnya bagaimana? Dia seorang hamba, dia sudah seorang muslim,
lakin wa aslama. Mendalami Islam. Ini kayak kita nih. Kita kan kalau mau masuk masjid syaratnya muslim. Kita udah Islam semua dan kita hamba Allah, betul? Kita belajar nih sekarang nih di Al-Azhar nih, belajar nih. Namanya aslama. Kita memperdalam Islam kita. Ya, jadi udah Islam cuma dia belajar. Karena kalau nggak belajar, waduh. Bisa keblinger kita urusannya. Bisa menentang ayat. Ayat udah bener, kita malah kira-kira. Kan banyak sekarang orang mengira-ngira ayat. Ayat mutasyabih dikira-kira sendiri. Padahal sudah mutlak, ulama nggak berani untuk menafsirkannya, mempertanyakannya. Orang sekarang membahas. Udah jelas kata Allah Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Yang bilang kan Allah. Artinya apa? Ar-Rahman beristiwa di atas arsy. Yang bilang Allah di arsy siapa? Allah. Udah jangan diomongin lagi. Jangan pakai dibahas cara istiwanya, repot nanti urusannya. Dulu sahabat nggak ada yang berani nanya, udah saman wa ta'an. Makanya ketika Nabi Isra Mi'raj menuju Sidratul Muntaha ke langit yang ketujuh. Berjumpa dengan Allah. Karena Allah di mana? Di langit. Kan selesai urusannya. Kalau Allah di langit, Allah bohlam. Bohlam. Ente neon, Masya Allah bohlam dari mana, enak aja, Allah bohlam. Udah jangan dibahas lagi, udah kita harus yakin. Kita berdoa ngangkat tangan ke langit, betul? Kenapa ke langit? Karena ada siapa? Allah. Nah, kalau Allah di mana-mana besok begini, Allahumma ghfir begitu, akhirnya nggak bisa begitu dong. Yang asik aja bro, beragama jadi enak. Lawang tinggal ngikutin ittabi'u wala tabtadi'u faqad kufitum. Agama tinggal ngikut, tinggal nyontoh. Jangan bikin yang baru. Nanti resikonya fatal, nuwallihi ma tawalla. Kata Allah, wa may syakkikir rasulah mim ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla. Wa nuslihi jahannam wa sa'at masirah. Barang siapa yang bertolak belakang dengan Rasul setelah dijelaskan petunjuk, malah mengikuti yang bukan jalan Islam, Allah yang bilang nuwallihi ma tawalla, kan ku palingkan dia sejauh mungkin. Dia akan beragama dengan zon. Ya Allah, saya kadang-kadang kalau ngelihat kondisi sekarang tuh demi Allah suka berandai-andai gitu. Andai aku bisa berjumpa dengan Abu Bakar As-Siddiq, As-Siddiqul Akbar. Ya Allah, anak pengen gandeng tangan Abu Bakar, berjalan bersama beliau sambil bertanya, betapa kau dimuliakan oleh Allah menjadi kekasih Rasul. Ajarkan pada diriku yang hina ini untuk bisa meyakini Rasul ketika orang tidak ada yang yakin dengannya. Kau orang yang percaya, kau As-Siddiq. Ingin saya bertanya, andai saya bisa berjumpa dengan Umar ibn al-Khattab, ya Allah, saya pun pengen menggandeng tangannya, berharap bisa berbicara santai bersama beliau sambil bertanya, wahai Umar, apa alasan kau berkata bid'ah hasanah ketika kau melihat orang sholat tarawih berjamaah? Aku ingin bertanya kepadamu, apakah bid'ah hasanah yang orang sekarang lakukan seperti yang kau katakan Umar? Wallahi, andai aku bisa berjumpa dengan Utsman bin Affan, aku akan bertanya kepada Utsman bin Affan, wahai Utsman, betapa ringannya tanganmu memberikan semua yang kau miliki. Wahai Utsman, betapa Allah muliakan kau dengan harta yang kau tak merasa memilikinya. Sehingga cuma engkau wahai Utsman yang hartanya tersisa hingga sekarang di Madinah. Andai aku bisa berjumpa dengan Ali bin Abi Thalib, wallahi akan kutanya kepada beliau, apa yang membuat engkau yakin itu bisa menggantikan Rasul di dalam selimutnya ketika beliau harus hijrah? Di mana ketika itu semua panah tertuju pada kasur tempat Rasul, pedang yang tajam, tombak. Tapi kau yakin kau bisa menggantikan Rasulullah SAW? Kita orang yang nggak pernah paham sehingga terjebak dalam kesalahan yang berkepanjangan. Makanya aslama ya akhi. Ini ada dalil yang mengatakan idza aslamal abdu fahasuna islamuhu yukaffirullahu anhu kulla sayyatin kana zalafa. Ada bentuk penghapusan dosa dari sebuah perbuatan yang kalau kau lakukan dengan benar, yukaffirullahu anhu kulla sayyatin kana zalafa.
Jika kamu seorang hamba yang Islam, mau mendalami Islam, proses kamu mendalaminya, itu menjadi penyebab Allah ampunkan dosamu yang pernah kau lakukan di masa lalu. Ini antum datang ke Al-Azhar, kita belajar bersama di Rabbaniyan, nahnu talibul ilm, kita semua penuntut ilmu. Jangan katakan yang di depan lebih pandai daripada antum. Lah, kita sama, kita belajar. Proses kita datang kemari, itu sudah dipastikan dirontokin dosa kita. Bicara paham belakangan dah, yang penting datang dulu. Karena ada hadis lain yang mengatakan bahwa Allah sebar malaikat setiap hari di bumi ini. Dan seluruh malaikat tersebut mencari majlis ilmu. Ketika satu malaikat bertemu dengan majlis ilmu, tanadau. Dia saling memanggil malaikat yang lain. Aku menjumpainya di sini, kemarilah. Semua malaikat pun mendatangi tempat yang ditemukan majlis ilmu, kayak di sini nih. Kemudian menaungi dengan sayap-sayapnya. Makanya orang kalau di majlis ilmu tenang. Kemudian malaikat berkata, Allahumma gfirlahu warhamhu ya Allah. Ya Allah, ampunkan dia, berikan rahmat padanya ya Allah. Allah katakan, telah aku berikan. Ada malaikat nyaut lagi, tapi 1-2 orang ini enggak datang niat buat belajar, cuma ikut-ikutan. Kata Allah, hal huwa fi majalis? Bukankah dia duduk bersama kalian? Walaupun mungkin cuma ngikut kalian. Artinya diajak, yuk sebelum kita makan di mana nih, kita kajian dulu yuk. Kajian apa? Udah datang aja, begitu ya. Nah, duduk bareng. Kata Allah, dia pun kuberikan ampunan, kuberikan rahmat. Walaupun tidak niat datang ke majelis. Tuh. Lo bilang juga apa tuh kan. Tenang aja lo, dapat pahala pokoknya. Ya, kita ajak orang ke majelis ilmu nih belajar bareng, dapat pahala. Nah, buat kita double, mandal ala khairin falahu mislu ajri fa'il. Jadi baru datang doang. Kemudian dikatakan dalam hadis berikutnya bahwa wa kana ba'da dzalikal qisas, baru setelah itu ada kisos. Apa kisos yang dimaksud di sini? Proses pemberian pahala. Dikatakan di sini al hasanatu bi asri amsalihah. Yang setelah kamu mendalami Islam sehingga makin bagus agamamu, ada janji. Islam niat aja pahalanya 1. Kemudian dengan ilmu dia laksanakan niatnya, itu 1 pahala dibalis 10 oleh Allah. Sampai ila sab'i mi'ati di'fin, sampai 700 kali lipat. Lain dengan yang namanya dosa, niat aja enggak dosa. Tapi kalau sampai kau lakukan dosa tersebut, cuma 1 dosa yang kau miliki. Masya Allah, subhanallah. Ada janji indah kan? Ini baru datang ke majelis ilmu. Makanya saya sih yakin banget Indonesia ini bakal jadi baldatun thayyibah wa rabbun ghafur. Udah enggak usah khawatir. Ya, orang-orang yang berusaha merusak ukhuwah kita sesama anak bangsa ini, Allah enggak buta, Allah lihat. Makanya kitanya niatkan setiap hari ini niat kita karena Allah. Sehingga kalau ada orang nanti yang mencemooh, yang hujat, mencaci maki, atau merekayasa sebuah perbuatan dalam rangka merusak ukhuwah di negeri ini, Allah sudah janji, man adali waliyan faqad adzantu bil harbi. Siapa yang menyakiti kekasihku, kata Allah, kekasih-kekasihku ini, para penuntut ilmu, berarti perang melawan aku, kata Allah. Masya Allah. Ya, jadi antum jangan dibikin bingung. Ya ini kan banyak masalahnya Tat. Waduh, Masya Allah Tat. Kita dibikin bingung Tat di sosmed. Lagi ngajinya sama sosmed. Datang, nanya, ngobrol, berteman sama Ustadz. Ya, kumpulin teman-teman yang baik. Ya, biasakan seperti itu, bersahabat dengan ulama. Ya, antum yang sudah punya modal lebih, bangun perumahan, bikin perumahan kayak di Madinah tuh, kapling lagi dijualin tuh di Madinah tuh. Tapi asik iklannya depan kapling-kapling yang dijual tuh, Al-Jar Gobladar, pilihlah tetangga sebelum beli rumah. Masya Allah. Di sini dibangunkan rumah ulama dan qori dan masjid. Jadi yang ditawarkan di sini ada ulama, ada qori, ada masjid, belilah rumah di sini. Jadi orang beli rumah di situ karena ada ulama. Kan orang berumah tangga pasti ada masalah, betul gak? Nanya ke ulama, ada solusi.
Tapi kalau yang dijanjikan belilah rumah di sini karena ada mall. Ya pas punya masalah ngopi di kafe, muter-muter rokok aja. Berharap solusi ngeliatin jendela. Ini orang. Sekalinya ngobrol sama yang semodel, habis dah gibah yang ada. Temen nanya, lu gak bengong aja bro? Ya santai aja. Enggak, berbagi dong, kan kita sohib. Aduh ujian bro. Oh emang lu masih UAS? Oh ujian. Bukan UAS, ujian bukan. Ujian lain, ujian rumah tangga nih. Bini bro, kenapa bini? Aduh bikin ruwet. Sama, gue juga begitu. Kagak ada solusi urusannya. Tapi kalau sama ulama kan selesai. Sama ulama selesai, dikasih solusi, sabar. Ente kan nikah kemarin ijab kabul, diambil dari pundak mertua ente, tanggung jawab. Bini ente nih, anak ente, teman ente, saudara ente terkumpul jadi satu. Jangan mau enaknya aja. Sehingga perlu disiapkan maklum yang banyak ketika menjalani hidup bersama dia. Paling tidak kenali dia, kemudian pahami fungsimu untuknya. Kan udah dibilang, kalau cinta yang sejati dalam Islam itu, ketika kita bisa mencintai pasangan kita karena kekurangannya, bukan karena kelebihannya. Ada yang geremet di belakang. Jadi status habis ini. Hadis riwayat USB. Tajir lagi kita urusannya kalau gitu ntar. Tapi emang betul ya. Jadi ketika kita berfungsi buat orang lain, di situ kita bisa membina rasa. Ya enggak hanya sama pasangan, sama teman, sama tetangga. Yuk bro, pemuda negeri ini mulai berpikir anak bangsa bagaimana kita bermanfaat buat orang lain. Bukan cuma memanfaatkan orang untuk kehidupan kita, mulai kita berpikir apa yang bisa kita beri ke negeri ini. Apa yang bisa kita beri ke masjid di mana kita belajar ini. Jangan cuma numpang belajar. Apa ini yang bisa dibantu? Ayo. Ya, gimana caranya supaya bambu buru-buru beres nih? Kan begitu ya? Iya dong. Kan kita pengen maksimal supaya betul-betul total. Ini Masya Allah. Jadi betul-betul memang semua dipahami lah. Bas walhasil udah yang pertama. Idza aslamal abdu fahasunna islamuhu yukafirullahu kulla sayyi'atin kana zalafaha. Ternyata dosamu terhapus. Ya, dilebur dosamu yang pertama pada perjumpaan kita kali ini, bahwa kamu datang ke majelis ilmu, rontok dosamu. Yang kedua, dijelaskan yang kedua, bahwa kalau pengen rontok dosa, dilebur dosa kita sama Allah, kita disuruh bertakwa kepada Allah dengan benar. Nah kalau sudah bicara takwa, ini bahasa-bahasa dasar banget sebenarnya, kita nggak pakai bahasa susah. Orang yang bertakwa, orang yang terkena efek ibadah yang dia lakukan. Karena semua ibadah ujungnya la'alakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Harusnya orang yang beribadah itu jadi orang yang bertakwa. Nah ternyata orang yang bertakwa kepada Allah di Quran di surat At-Talaq ayat 5, emang panjang nih ayat, dari ayat 1 sebenarnya. Tapi di ayat 5 ini dijelaskan. Allah berfirman, "Dzalika amrullahi anzalahu ilaikum wa may yattaqillah yukaffir anhu sayyi'ati wa yu'zim lahu ajra." Iya. Allah yang mengatakan, "Dzalika amrullahi anzalahu ilaikum." Demikianlah perintah Allah yang diturunkan oleh Allah kepada kamu wahai Muhammad. Wa may yattaqillah yukaffir anhu sayyi'atihi. Barang siapa yattaqillah, bertakwa kepada Allah, Allah yang bilang yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajran. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah yang bilang yukaffir anhu sayyi'atihi. Allah akan jadikan takwanya perontok dosa, yukaffir anhu sayyi'atihi. Semua kesalahan yang pernah dia perbuat bisa hilang karena ketakwaan yang dia miliki. Kok bisa bertakwa Ustaz? Efek ibadah. Cara belajarnya betul.
Bukan cuma sholat doang, emang sebelum sholat dia udah pahamin dulu tuh. Sholat ada rukun dan syaratnya, tumak ninahnya tuh gimana, dia ibadah untuk siapa. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi betul-betul memang udah dia berasa efek ibadah tuh berasa. Orang kalau ibadahnya betul, cara belajarnya betul, endingnya tuh indah. Endingnya indah. Enggak menjadi sesuatu yang menimbulkan fitnah. Karena Allah yang mengatakan seperti itu. Bahkan ditambahkan sama Allah, wa yu'zim lahu ajran. Karena dia bertakwa, yu'zim. Allah membesarkan, memberikan balasan yu'zim lahu ajran, balasan yang besar. Dan makin takwamu bagus, makin sempurnalah balasan yang Allah berikan kepadamu. Ya. Jadi memang betul-betul berefek. Karena ya Allah, ibadah tuh ngefek loh. Ini kan lagi zaman ini nih, remeng-remeng nih, lagi rame LGBT betul. Dulu mungkin laki kebencong-bencongan, sekarang mau laki predator tapi masalahnya. Bener, ya kalau sampai demen sama sejenis kan predator namanya. Waduh bahaya. Mulai menawarkan style mereka dengan menawarkan kebiasaan mereka dengan penampilan. Kita mah ikut-ikutan aja. Saya lagi perhatiin tuh, banyak yang tobat juga ngomong nih. Jadi ciri khas kami itu dari penampilan kelihatan sepintas Ustaz, sebenarnya Ustaz. Suka pakai baju yang ketat-ketat katanya. Celana ketat, baju ketat, mulai main rambut ketat. Biasanya tipis samping, tebal atas, kayak roti tawar keliling, model begitu. Anak-anak kan begitu modelnya. Antum niru-niru yang gak jelas, mendingan sekalian gaya jampang sama jiih gitu. Gaya pitung sekalian deh ya, laki gitu loh. Tapi sebenarnya sih, itu penyakit yang menular yang bisa disembuhkan ya. Kita doakan semoga teman-teman kita nih yang seperti ini nih dikasih hidayah ya, bisa sembuh insya Allah. Karena balasannya berat banget tuh kalau ingat-ingat siksaannya tuh Masya Allah ya. Semoga Indonesia dijaga dari yang begini-beginian nih insya Allah nih. Cuma mungkin perlu ada antisipasi ya, dari dalam, dari batin. Kalau dari luar kan penampilan. Dari batin itu kebiasaan agama yang betul. Orang laki biasain sholat di masjid. Anak kita 7 tahun gandeng ke masjid. Karena kan laki di masjid gitu. Ya. Yang perempuan didik jadi perempuan. Ibu kalau sudah punya anak laki, punya anak perempuan, didik yang laki ya jadi anak laki. Yang perempuan ya tegas gitu loh. Apa yang perempuan ya lembut didikannya. Kadang-kadang kan kagak. Ini giliran sama anak perempuan si ibu galak, anak perempuan malas, ntar sama laki, waduh jadi kasar. Gila nama anak lakinya sampai innalillah, anak jatuh ya Allah, anak mama jatuh ya Allah. Bedala. Jadi anak kan lembek ya, darahnya di dengkul jauh dari perut, jalan-jalan dah. Didik yang laki gitu loh. Nah, ternyata memang kata ulama kalau kita membiasakan sholat di masjid, kita punya karakter jantan. Orang laki sudah cukup umur, makanya ini bukan cuma kelihatannya bercanda, ada muatannya bro. Ya. Coba deh biasain deh, gimana caranya ngumpulin duit itu. Ya Allah 10.000 sehari, 20.000 sehari. Wallah nanti ketika Idul Adha, antum tuh nyembelih, orang laki tuh kudu berani motong. Poker suruh motong, enggak. Ya, gimana sih? Waduh, suspeknya saya megang pisau gini, mana hewannya? Ya, gimana sih? Kurang satu nih yang begini. Greget dikit gitu loh. Tapi itu kan butuh kebiasaan, ada kebiasaan orang laki. Ya tadi makanya di masjid nih orang laki kumpul di masjid. Ya, rajulun qalbu mu'allaqun bil masajid.
Jadi orang yang bakal dilindungi sama Allah di hari tak ada perlindungan nanti siapa? Lelaki yang hatinya terikat dengan masjid. Senang lihat masjid itu senang. Lagi motor, wih masjid bro. Iya yang bilang kafe siapa? Masjid itu ya. Maksudnya senang gitu ya. Perlu senang. Senang aja ngeliat masjid. Ini mau senengan kalau ngeliat yang enggak senang. Lihat masjid yang senang. Jadi hati ini terikat. Di masjid bukan cuma sholat doang, aktivitas keislaman. Ini masjid, ya Allah, bisa nyetop orang yang rokok 2 jam betul. Asem tat gitu. Ya, dikatakan dzalika amrullahi anzalahu ilaikum wa may yattaqillah yukaffir anhu sayyiatihi wa yu'zim lahu ajran. Yu'zim lahu ajran. Ini yang penting banget nih. Allah bisa akumulasikan nilai pahalanya. Kenapa? Karena kebaikan yang dia lakukan, ketakwaan yang dia miliki, makin bertakwa dia kepada Allah, makin baik kemuliaan yang dia miliki. Masya Allah. Subhanallah. Jadi sayang kalau kita nggak memanfaatkan. Yuk kritisi ibadah kita agar memetik buah takwa. Makin kita bertakwa, janji Allah, yukafir anhu sayyi'atih. Allah rontokkan dosa kita karena takwanya kita. Bahkan balasan ibadah kita lebih besar karena kita bertakwa. Yang ketiga, yang terakhir nih, silakan bertanya setelah ini ya. Kita disuruh mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aduh bro, kita hidup di zaman ini yang Masya Allah penuh fitnah. Di zaman yang kalau kita ngomong sunnah dianggap ekstrim. Zaman dimana kita bicara tentang qala Allah wa qala Rasul dibilang tentang Pak Kiai. Dibilang melawan adat dan tradisi. Astagfirullahalazim. Ini zaman fitnah. Ya, makanya untuk menghindari fitnah banyak Islam tawarkan. Salah satunya apa? Jangan makan minum yang syubhat. Ya, paman ditakwa syubhat faqad istabro'a lidini wa irdi. Orang yang menjauhkan syubhat menjaga agama dan kehormatan. Apa alasan kita nih dikhawatirkan kalau menegakkan sunnah? Sementara di Quran ayat Al-Imran ayat 31 sering kita dengar ini ayat. Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Wallahu ghafurur rahim." Jelas banget tuh ayat. Kul Muhammad, kul, katakan. Katakan sama manusia di hadapanmu, umatmu ini. In kuntum tuhibbunallah. Kalau kalian mengatasnamakan cinta kepada Allah pada ibadah yang kalian lakukan, fattabiuni, cepat ikuti aku kata Rasul. Kita suruh nyontoh Rasul. Makanya bukan malah menyelisihi Rasul. Maka tadi saya bilang kalau saya ketemu sama Umar bin Khattab, ya Allah, saya pengen tanya sama Umar, bid'ah hasanah yang kau lakukan, yang kau katakan bid'ah hasanah, berbentuk sholat tarawih berjamaah 23 rakaat di zamanmu. Sementara zaman Rasul juga berjamaah cuma 3 hari doang. Artinya pernah ada sholat berjamaah tersebut kan? Sama gak dengan bid'ah hasanah yang orang sekarang bilang tahun 2018 Umar? Saya pengen nanya. Karena kalau sekarang dibikin-bikin beda. Umar jelas. Memang ada perintah yang mungkin belum terrealisasi saat itu. Seperti pembukuan Quran. Udah ada uktub li Abisyah. Ada perintah Rasul. Cuma terpending. Beda sama sekarang beda. Sekarang baik menurut kita. Dikiaskan dengan perbuatan-perbuatan yang Rasul lakukan. Wallahi mukjizat itu milik Rasul bukan milik kita. Kita cuma punya kemungkinan al-ma'unah. Kalau ulama karomah. Mukjizat, karomah, al-ma'unah sifatnya enggak laduni, enggak forever. Enggak continue. Nabi itu bisa membelah bulan tapi enggak terus-terusan. Tangannya bisa keluar air. Cuma ketika perang Hondak kehausan, betul? Artinya enggak selamanya. Karomah sahabat juga begitu, kelebihan para sahabat.
Khalid bin Walid bisa minum racun di hadapan musuhnya, apa musuhnya gemeter. Nggak jadi perang dah. Agak mati meracun gitu kan. Nah. Tapi buat kita jangan coba nih, Khalid, mati langsung. Khalid juga nggak terus-terusan dia begitu. Umar bin Khattab punya kelebihannya apa? Kalau dia teriak Allahu Akbar, 10 gunung musuh ngedenger dia. Musuh kalau mau perang dulu sama sahabat nanya, Umar ikut gak? Aman. Pada mau perang, suara Umar katanya gak ada, pulang semua gak jadi. Gemeter orang lawan Umar tuh bener-bener. Makanya Masya Allah banyak yang benci sama beliau tuh ya. Tapi kalau kepepet dipakai dalil beliau. Aduh Masya Allah. Suruh ayat bilang fattabi'uni. Cepat, bukan wattabi'uni, fattabi'uni. Maka langsung ikuti aku. Yuhbibkumullah. Kalau kamu ikuti aku, Allah cinta sama kamu. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah ampunkan kamu. Dosa kamu rontok. Kenapa? Allah Ghafurur Rahim. Ternyata nyunah itu ngerontokin dosa. Anak laki tipisin kumis, panjangin jenggot. Ngerontokin dosa. Nabi doakan kita kalau umroh botak, licin itu yang utama. Atau potong pendek namanya taksir. Ini umroh udah, tawaf udah beres, sa'i udah beres. Gila mau potong rambut takut. Dikit aja di sini. Sayang sama jambul, Masya Allah. Dia pikir masuk surga bareng jambul kali ya. Ya berani tegakin sunnah dan banyak sunnah-sunnah yang lain nanti ya. Kita bahas deh. Ini karena kayaknya lama-lama sahur nih. Jam berapa jam 9? Kita tanya jawab sebenarnya. Silakan. Terima kasih Ustaz. Jazakumullah khair. Ya, insyaallah. Terima kasih teman-teman. Silakan kita buka waktu untuk bertanya kepada Ustadz, untuk brothers dan sisters, silakan dan lebih kita tekankan untuk pertanyaannya yang bertepatan atau berkaitan dengan materi malam ini. Silakan Abdul Razak. Iya, terima kasih Ustadz, jazakumullah khair. Kita enjoy banget di belakang, Masya Allah, barakallahu fikum. Langsung aja kita lempar kesempatan pertama untuk bertanya ladies first ya. Seperti biasa, Sister Said terlebih dahulu, mikrofonnya sudah siap, silakan angkat tangan. Langsung aja panitia dipasing mikrofonnya diberikan kepada yang mengangkat tangan dan yang bertanya silakan sebutkan nama dan asal. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Mbak yang bertanya? Hani? Oke, silakan Hani. Manusia itu pasti memiliki apa? Maaf. Memiliki apa? memiliki dosa. Oke. Ya. Lantas bagaimana jika kita yang memiliki ini setiap kali kita beribadah kepada Allah yang kita memohon ampun, kita selalu merasa bahwa kita merasakan karena kita ini adalah manusia yang penuh dosa, kita merasa bahwa apakah mungkin yang Maha Kuasa itu mengampuni dosa kita ketika kita berbuat baik kepada orang lain pun kita merasa bahwa kita berdosa dengan dosa-dosa kita di masa lalu. Itu bagaimana Ustaz yang kita bisa kita make sure diri kita ya bahwa dosa kita terampuni gitu ya. Supaya kita bisa positive thinking. Oke. Baik. Oke. Nice, Hani. Ada hadiah buat Mbak Hani di belakang ya, silakan panitia. Oke. Ya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya, jadi mungkin poinnya sih pengen merasakan berasa hilangnya dosa kali ya. Dosa kalau dia sudah minta maaf sama Allah, minta ampun. Hukum asal dosa kata Rasul itu mahaka fi nafsik wa karihta yataliha alaihin nas. Yang namanya dosa itu pasti bikin dada ini deg-degan, nyesek. Yang namanya dosa pasti itu ada perasaan gak enak. Mahaka fi nafsik wa karihta yataliha alaihin nas. Dan dosa itu membuat kamu takut orang lain tahu.
Biasanya orang kalau udah berdosa, sama orang tuh takut bergaul, kalaupun bergaul nggak tenang gitu. Nah sebenarnya kalau memang kita pengen lihat kita udah diampunin belum sama Allah sih supaya semangat ini. Coba kamu ukur aja diri kamu, sudah enjoy belum? Kamu telah bertobat sama Allah terus dan kamu yakin Allah ampunkan kamu enjoy. Nah, setelah kamu merasakan ya sudah minta ampun, sudah yakin Allah ampun. Karena ketika sudah nggak nyesek dada dan udah nggak was-was orang tahu, berarti Allah sudah ampunkan kamu. Kurang lebih seperti itu, karena memang berkait dengan hadis Rasul ya. Bicara diampunkan tidaknya, wallahu alam, kembali ke Allah. Tapi kita harus husnuzon, Ya, berbaik sangka sama Allah. Karena ana inda zonni abdi, kata Allah gitu kan. Ya. Aku menurut prasangka hambaku. Udah jangan takut, Allah sudah katakan Allah Ghafurur Rahim. Makanya tadi selain kamu minta ampun sama Allah, coba deh belajar sunnah. Ya, buka fikih dalam hadis-hadis Rasul. Nanti berkait dengan Al-Imran 31 tadi, fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Belajar untuk nyontoh Rasul itu yang mendatangkan cinta Allah kepada kamu dan Allah akan ampunkan semua dosamu. Jadi berusaha untuk seperti itu. Wallahu a'lam. Ya, dan Ustaz, Allah itu mengampuni seluruh dosa, Ustaz. Oh iya. Ampunan Allah lebih besar ketimbang dosa yang kita lakukan. Masya Allah. Rahmatu wasiat kulla syai'. Jadi rahmat Allah itu menyeliputi segala sesuatu. Masya Allah. Baik Ustaz, jazakallahu khair Ustaz. Ya, Itu Terima kasih Ustaz. Ya langsung kita estafet lagi ke brothers yang mau bertanya. Silakan angkat tangan. Silakan. Ya, oke silakan. Bro, geleng-geleng. Ada ya? Silakan yang bertanya. Itu Silakan. yang pakai baju kotak-kotak kuning, silakan. Tolong dipas. Dan ada hadiahnya nanti buat antum. Untuk teman-teman semua, mumpung kita menunggu mikrofon, di bawah tuh masih ada Ice Jacket Challenge. Jadi kita sedang berdonasi untuk saudara-saudara kita di Palestina yang lagi sedang memecah kebekuan dinginnya Palestina pada hari ini. Jadi di bawah itu ada suatu mobil yang kalian bisa challenge diri teman-teman masing-masing bagaimana dinginnya Palestina pada hari ini. Yang insya Allah itu akan mencairkan hati kita semua untuk mau berdonasi untuk saudara-saudara kita di Palestina. Silakan teman yang mau bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya? Oke Firman, Silakan, Firman. Apa? Tato? Oke. Stiker tempel. Ya. Iya. Waalaikumsalam. Ada kaos dan buku. Semoga Allah Firman ada hadiahnya nih Firman. berikan Jazakallahu khair. keistiqomahan kepada antum Amin. insyaallah ya. Amin. Akhi, ya memang bertindik buat laki-laki haram, dosa. Tato pun dosa. Tapi dalam Islam ini kalau dosa dilakukan ketika dia belum berilmu, tak ada hukuman buat orang yang tidak tahu. Hukumannya dikasih tahu. Ketika sudah dikasih tahu, dia sudah tahu, dia mau bertobat. Nah kalau bicara tobat, fattaqullaha mastata'tum, bertakwa semampunya. Kemampuan antum menghilangkan tindik yang antum miliki. Kemampuan antum menghilangkan tato yang antum miliki. Kalau antum sudah coba memang seginilah kemampuan antum, maka siapapun tak boleh menjadi hakim buat kehidupan antum. Nice. Ya, semoga Allah muliakan antum insyaallah. Barakallahu fiik. Nah, ya. Firman, semangat Firman. Masya Allah, barakallah. Terima kasih Ustaz, terima kasih. Barakallahu. Ya itu tadi mudah-mudahan mewakili jawaban dari Firman. Mewakili kita semua. Langsung kita estafet lagi ke Sister Side yang mau Sisters, silakan. kita puas-puasin sedikit pada malam hari ini karena iya tega banget sih kalau kita tahan lagi Ustadz Suban di area bazar untuk tanya jawab. Ustadz harus segera lepas landas menuju ya itu tadi ya. Silakan. Sisters yang sudah siap pertanyaannya sebutkan nama dan asal. Dan di sesi pertanyaan ini Abdul Razak kita akan bertanya secara langsung ya, jadi tidak dengan kertas ya. Insya Allah ada satu lagi terakhir untuk brothers. Silakan. Ada? Sisters ada? Sisters. Habis ini brothers. Ada ya? Ya silakan. Ada? Silakan.
Dan buat teman-teman yang mau meninggalkan area majelis ini, mohon tetap tenang, jangan meninggalkan. Dan kita himbau tidak mengambil foto atau video. Iya. Tidak ambil, gacha. Tidak mengambil foto atau video. Iya. Ya. Karena dan ada sisters ada. Kalau tidak ada kita kasih kepada. Oke, ada. Oke. Sebutkan nama dan dari mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dina dari Kosan. Oke, Ya. Dina. Saya ngefans banget sama Ustaz. Jangan dong. Alhamdulillah. Ustaz, anaknya udah berapa Ustaz? Bererot. Berot. Ya silakan Mbak yang mau. Ya, Dina silakan. Perwakilan juga sih kan. Ah. Kalau misalkan kita udah coba berhubungan sama pasangan kita, tapi gagal terus akhirnya di umur kita yang sudah dewasa, gagal lagi nggak jadi nikah, terus Berhubungan ini maksudnya pacaran? Pacaran? Bilang pacaran. Sabar. Ya jadi kan pikirannya pacaran gitu. Kalau berhubungan kan kayak wow. Oke Dina. Silakan. Lanjut langsung. gagal lagi Oke. selalu gagal Aha. dipertanyakan orang tua dan Oke. sebagainya. Oke. Sudah minta ampun, sudah bertobat, Bikin lagi. akhirnya Enggak ya. Terus memilih sendiri. Mhm. Sementara waktu sudah terlalu sakit ya. Udah coba sana sini dari yang muda dan Ah. yang lainnya. Hmm. Coba dari yang agama, dari yang bekerja yang selalu. Kenapa? Sorry. Calonnya yang ada di Riba kerjanya calonnya kerjanya di bank-bank riba. sebagai berbagai pekerjaan bagian berbeda masalah banyak Iya. Ya. dari yang dua mau muda. Jadi intinya praktek dilakukan kan udah seperti ini. Maksudnya apa harus lagi dan We're afraid that we cannot hear you clearly, Dina. Yeah. Kita nggak bisa kena. halo Ya, halo. Ya. dia lagi sabar lagi lanjut lagi atau gimana? Oh Ya, iya. tenang. Oke. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Silakan Ustaz. Iya. Sebenarnya kegagalan yang kita rasa dalam hidup ini adalah takdir yang bisa dirubah. Allah yang mengatakan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah enggak mungkin merubah satu kaum kecuali tiap orang merubah dirinya. Jadi kalau kamu memang mengalami kegagalan berhubungan dengan laki-laki yang prospeknya sih berumah tangga ya. Saya sih husnuzon, sebenarnya bukan pacaran. Pacaran tuh bahasa Betawi. Artinya orang pakai pacar mau kawin pacaran itu ya yang diwarna-warni. Iya. Oh ya. Begitu Ustaz. Cuman jadi bahasa. Orang pacaran boleh gak Ustaz? Kalau menikah boleh. 40 hari kan pakai pacaran gitu ya. Tapi kalau pacaran yang dibilang jalan berdua kemana-mana nggak boleh tuh. Kalau Andi 17 tahun saat pacaran tadi. Mungkin itu. Iya Ustaz. Ya sebenarnya kalau memang udah mengalami kegagalan dengan cara seperti ini, jangan mengulang harusnya. Ya kita nih Tenang Dina. Sabar. ya, Satu-satu dulu. Mbak Dina. Mbak Dina. Iya, tenang. Memang jam terbangnya tinggi ya Mbak Dina ya. iya. Tenang Dina. Masya Allah. Ini banyak tenang. ini, Semoga Allah mudahkan urusan Mbak banyak Dina. pengalaman kerja. Silakan Ustaz. Iya, jadi gini. Jodoh ini kan Allah sudah takdirkan sebenarnya. Nah, iya. Kita ini hidup cuma ngejalanin takdir. Ya. Ya Allah telah takdirkan kita bakal gimana sudah. Makanya mengenal Allah tuh penting banget supaya kita berhusnuzon. Yes. Tenang, enak, tenang. Ya Allah, saya diuji nih malam, jujur ya, bukan enak. Tapi saya yakin sekali Allah nggak mungkin kasih ujian yang saya nggak sanggup. Dibikin asik gitu loh. Kenapa? Karena memang kita tahu kita punya Allah yang nggak mungkin zolim. Enggak usah jadi gerabak gerubuk, jadi tegang. Tegang gak kita ngajar dari tadi? Relax, santai.
Karena kita tahu bahwa cara Allah mencintai kita dengan ujian. Apalagi kamu bilang kamu dulu pacaran, sebenarnya kan perbuatan nggak boleh itu kan. Nah Allah gagalkan lebih baik. Karena kalau sesuatu sudah salah, ujungnya pasti buruk. Kalau ta'aruf, nyaut tadi kan. Nah. Gagal lagi Ustaz ta'aruf. Iya, ta'aruf. Saya nggak tahu ta'aruf menurut kamu seperti apa. Tapi kalau ta'aruf dalam Islam ini artinya cari tahu. Pertama nazar, artinya ngelihat. Boleh juga tuh, gitu ya. Namanya nazar tuh, boljuk bro. Baru ta'aruf, cari tahu tuh. Setelah saya ngelihat kamu, saya cocok. Saya pengen kenal lebih dalam lagi. Mulai dah, kenapa begini, kenapa begitu, siapa kamu, begini gitu ya. Ada dialog. Supaya dalam rumah tangga nanti ada ujian, kita udah ada bayangan. Ujian kita ini kurang lebih deh karena kita sudah ada ta'aruf gitu loh ya. Nah ta'aruf ini bukan talbis. Jangan diterjemahkan ta'aruf ini talbis. Melakukan hal-hal yang bisa merusak prospek pernikahan, jangan. Ya justru ta'aruf di sini lebih kepada memahami calon pasangan tentang agenda yang akan kita tawarkan gitu loh. Apalagi kalau Anda perempuan, jangan pernah bangga kalau laki-laki itu takut sama perempuan. Kalau suami saya mah takut sama saya, Tat. Ya Allah. Suami yang takut istri nggak akan pernah bisa bawa rumah tangganya ke sorga. Hati-hati tuh. Jadi kalau suaminya pengecut, bikin berani gitu loh. Bukan malah dibikin takut. Ya kalau dia takut sama bini, takut sama keluarganya sendiri, giliran ke sorga, bawa semua malaikat nanya siapa aja, nanya diri, gitu kata dia kan gitu loh. Jadi kalau bisa gitu, jadi memang cari tahu, ta'aruf di sini lebih mencari tahu, gitu ya. Nah dengan dialog kan ketemu ngobrol, lelaki juga tahu perempuan itu kan pada akhirnya bukan masalah cakep, nurut. Wow. Yang penting nurut, ya kalau masalah cakep mah syukur kalau dapat gitu ya. Tapi kalau nggak nurut capek, yang penting nurut. Yes. Dan nggak dibikin-bikin. Kita capek pulang nih, capek bang, abang lu lihat capek, pakai nanya gitu ya. Sampai rumah lepek, ya Allah. Kehujanan bang, enggak, bentar matahari, pakai nanya udah melepek, nanya begitu gitu. Itu dibikin-bikin namanya tuh. Ya jadi betul-betul memang dicari tahu. Nah kalau kamu cari tahu, nanti dengan sendirinya. Bukan Allah tuh menginginkan kamu untuk selalu sendiri, tidak. Cuma memang belum saatnya aja. Ana sih husnuzon lah. Ana yakin nih. Lebih dari 2.000 orang di sini mendoakan kamu insya Allah. Semoga diberikan pasangan yang soleh insya Allah ya. Nah, syukur salah satu di antara kita semua ini. Iya ya. Tutup. Emang deh. Enggak, sekarang gini aja deh Mbak Dina, maunya Ustadz jawabnya apa? Silakan Ustadz. Iya, balikan sama mantannya non muslim. Emang dia tahu sorga? Kan nggak tahu. Udah sekarang nih yang penting nih cari lelaki yang bisa bimbing kamu ke sorga. Itu yang paling penting. Biarin nggak bagus-bagus nggak apa-apa, sebentar paling nggak lama sama dia kan. Tapi yang penting bagus agamanya. Sekarang keren tapi agamanya beda buat apa? Iya. Ya mudah-mudahan nih udah kita udah doain abis ini dapat insyaallah amin. Ya mudah-mudahan ya. Amin. Mbak Dina, jangan ya Mbak Dina jangan ya. Oke. Terakhir dari Brothers kita mental ke kanan dulu deh. Mikrofon sudah siap tadi yang ada mikrofon. Ada. Ini di Eki. Iya, silakan di belakang lu. Yang pakai kacamata deh. Silahkan dengan siapa? Terakhir. Insyaallah kita akan lanjut lagi pekan depan bersama guru kita Ustadz Subhan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aldi dari Pamulang. Silakan Aldi.
Amin. Amin. Amin, amin insyaallah. Jazakallahu iyyakum insyaallah. Amin, amin. Jazakallah. Tentang rezeki ya? Oke. Oke. Aldi, pertanyaannya bagus Aldi, terima kasih. Wah, iya, Jazakallahu khair. ada hadiah buat lupa. Iya, Ustadz, apakah terhalangnya rizki kita karena dosa yang kita miliki gitu kali dia? Ya. Ada hadis itu nih, riwayat Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak tuh. Innar rajula la yuhramu rizqa bi dzambin yusibuh. Bahwa memang ada kabar dari Rasul, innar rajula la yuhramu rizqa bi dzambin yusibuh. Terkadang orang itu terhalang dari rezekinya karena banyak maksiat yang dia lakukan. Tapi bukan berarti selalu seperti itu ya. Karena kalau kita sudah betul mencari, sudah berdoa, tapi memang belum diturutin, ya ujian. Bisa gak kita husnuzon sama Allah? Kan udah dibilang tadi, hidup ini bukan masalah gagal atau sukses. Hidup ini bukan masalah sakit atau sembuh. Tapi hidup ini bersabar atau bersyukur. Kalau kita bisa sukses, bisa gak jadi orang yang bersyukur? Kalau kita gagal, bisa gak bersabar? Itu yang paling penting. Jadi jangan khawatir, mungkin Pak Tani juga minta rezeki. Tapi gak segampang si kaya yang dapat rezeki. Tapi lihatlah kehidupannya lebih nyaman. Dia gak makan suplemen vitamin, tapi gak pernah mengenal rumah sakit. Malah si kaya ini ntar ke rumah sakit. Jadi sebenarnya Allah janji kepada kita itu ketika kita sudah sering beristighfar, memohon ampun kepada Allah, itu sebenarnya menjadi sebuah formula digampangkannya rezeki kita sama Allah. Rezeki tapi umum ya. Kadang-kadang kita suka picik pandangan, rezeki itu ya rupiah, dolar, euro, yen atau apa. Bukan, lebih dari itu. Ketika kita bisa beribadah dengan benar, ya kerjaan kita ini enggak mengganggu ibadah kita. Karena banyak orang yang berhasil diuji miskin, tapi gagal diuji kaya sama Allah. Makanya Rasul ajarkan ke Ali bin Abi Thalib doa supaya jadi orang kaya itu. Ikfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlik amman siwak. Atau bisa lihat di buku doa dan wirid itu ada ya. Jadi doa supaya jadi orang kaya. Kaya dalam artian luas. Ikfini bihalalik. Cukupkan aku dengan yang halal. Wa aghnini bifadlik. Perkaya aku dengan keutamaanmu. Laisal ghina bikasratil mal. Walakinal ghina ghina'un nafsi. Karena yang namanya kaya itu bukan banyak harta. Kaya jiwa kita. Kita berteman sama siapa aja, bergaul. Ya gak milikin dunia. Dunia cuma titipan. Asik. Semoga Allah jadikan antum orang sukses insyaAllah. Barakallahu fiikum. Amin. Kita Ustaz? Sama, bareng-bareng. Kan kalau dia sukses kita inget kita. Ya. Amin. Amin. Oke Abdul Razak. Itu tadi kabar gembira dari Ustadz. Senang sekali berkumpul dengan orang-orang soleh yang ada di sini. Karena kalianlah orang-orang yang Allah kayakan hatinya. Bukan